Revalina melepas seatbelt dan segera turun dari mobil, diikuti Ganda yang berjalan santai di belakang Revalina. Seperkian detik kemudian, Revalina memperlambat langkahnya untuk menyamai langkah Ganda yang ia tinggalkan di belakang. Lagi-lagi Ganda tertawa. Menurutnya Revalina terlihat menggemaskan karena masih mau menunggu dirinya yang sempat tertinggal di belakang. Walau sebenarnya Ganda sengaja berjalan di belakang Revalina untuk memerhatikan langkah pendek cewek di depannya itu. Revalina melemparkan senyuman manis pada Ganda, lalu keduanya sama-sama berjalan memasuki lobi rumah sakit. Kedatangan mereka langsung disambut oleh kehebohan seluruh penghuni rumah sakit kala sebuah berangkar melintas di lobi, diikuti oleh Rafli, Chelsea, serta Farah yang berlarian mengikuti berangkar. Kening Revalina sempat membentuk garis-garis kerutan. Seketika mata Revalina membulat sempurna ketika mengetahui siapa pasien yang terbaring di atas berangkar tersebut. Kaki Revalina berhenti melangkah, wajahnya memanas, jantungnya seakan berhenti berdetak, pita suaranya tak dapat berfungsi lagi. Dia benar-benar tak tahu harus melakukan apa, bahkan bergerak pun dia tak bisa. Tubuhnya menegang serta terasa kaku. Nah, Ganda memanggil saat menyadari ekspresi tak biasa Revalina. "Itu Kak Kaiden kan?" Suaranya lemah dan rendah. Matanya tak lepas sedikit pun dari berangkar yang membawa Kaiden. Mata Ganda lantas beralih pada arah pandangan Revalina. Ia ikut terkejut, bahkan mulutnya sedikit terbuka. "Kaiden!" memekik. Revalina langsung berlari ke arah IGD, berusaha menggapai para petugas yang membawa tubuh lemah Kaiden. "Kaiden, kamu kenapa? Kaiden kenapa?" Revalina meraung keras. Kedua pipinya sudah basah oleh air matanya sendiri. Dada Revalina terlihat naik turun tak karuan dengan berbagai perasaan emosional dalam hatinya. Revalina terus berteriak dan memberontak ingin masuk ke dalam IGD, tetapi tubuhnya ditahan oleh Farah dan Rafli. Mereka tak ingin tangisan Revalina malah mengganggu konsentrasi dokter yang menangani Kaiden. Nah, Ganda menghampiri Revalina, merengkuh tubuh gadis itu dan memeluknya dengan hangat. Tangannya mengusap kepala Revalina untuk menenangkan. "Ganda, Kaiden kenapa? Kenapa dia ada di dalam sana?" Revalina menggeleng kuat. Tangannya memukul-mukul asal tubuh Ganda bersama tangisannya yang semakin histeris. Ganda tak menjawab, dia hanya memeluk Revalina berharap bisa membuat perempuan itu sedikit lebih tenang. Sementara itu, Rafli dan Farah tak ingin menatap Revalina. Keduanya serempak menunduk dalam tak kuasa menahan tangis. Melihat Revalina yang menangis histeris hanya akan membuat hati Rafli dan Farah tambah remuk. Kini dunia Revalina benar-benar hancur. Tak masalah jika dia harus merelakan Kaiden untuk perempuan lain, asalkan lelaki itu bahagia dan bisa tersenyum. Namun, bukan ini yang Revalina harapkan. Kenapa Tuhan malah membiarkan Kaiden berada dalam kondisi selama itu? Dalam pandangan Revalina, Kaiden adalah sosok yang kuat dan akan selalu menjadi sosok pelindungnya. Tak pernah terbayangkan olehnya, ia akan melihat Kaiden dalam kondisi selama ini. Sakit sekali. Revalina tak masalah jika dia harus mencintai tanpa dicintai kembali. Tak masalah bila harus mengerti tanpa dimengerti, peduli tanpa diperdulikan. Bahkan dibenci pun ia tak akan mempermasalahkan itu. Yang ia harapkan hanya satu, yaitu kebahagiaan lelaki yang begitu ia cinta. Revalina ingin Kaiden hidup bahagia meski tak bersamanya. Ia rela bila Kaiden harus menikah dengan Chelsea, tapi jangan tinggalkan dia. Revalina hanya perlu melihat Kaiden dari jauh dalam kondisi bahagia, itu aja, tak lebih Tuhan. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Sudah 2 jam semenjak Kaiden dibawa ke dalam ruang gawat darurat. Dan selama itu juga Revalina tak hentinya menangis sambil menunggu kepastian dari dokter yang menangani Kaiden. Mengusap air mata yang berjejak di pipi, Revalina bangkit dari tempat duduk lalu mengintip lewat pintu IGD yang sedikit terbuka. Tangan Revalina bergerak menyentuh dada yang lagi-lagi terasa sesak. Jantungnya berdebaran hebat ketika matanya melihat tubuh lemah Kaiden yang kini terbaring tak berdaya bersama alat-alat medis melekat di tubuhnya.
"Kaiden, bangun, aku mohon," pinta Revalina melirih. Ia kehilangan arah. Semua yang ia lihat seperti tak menarik. Revalina tak mau makan, tak mau minum, enggan bicara, dan hanya ingin menangis sambil berdoa. Pengharapan terbesar dalam dirinya sekarang hanyalah kesehatan Kaiden. Ia ingin Kaiden sehat kembali dan bisa tersenyum untuknya. Kehilangan, satu kata singkat tetapi berhasil, menjadi ketakutan terbesar bagi hampir kebanyakan orang, termasuk Revalina. Ia tak siap kehilangan. Ia mungkin bersedia mengucapkan terima kasih, namun ia tak siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Banyak memori silam dan hal menyenangkan yang telah ia lalui bersama Kaiden. Ia bahagia dan bersyukur bisa mengenal sosok Kaiden, sosok laki-laki yang selalu melindungi dan menyayangi dirinya. Yang tidak merasakan tak akan tahu bagaimana rasanya menangis hingga dada sesak hanya karena takut kehilangan. Teringat seluruh janji-janji yang diucapkan dan berbagai memori indah yang telah diukir bersama. Kehilangan berbeda dengan perpisahan. Perpisahan mungkin masih berbaik hati serta mau memberi waktu untuk menyiapkan diri. Tetapi kehilangan, terkadang ia datang secara tiba-tiba tanpa tanda dan persiapan. Revalina siap berpisah, tapi sampai kapanpun ia tak siap untuk kehilangan. Revalina mundur satu langkah ketika pintu IGD tiba-tiba terbuka lebar bersamaan dengan seorang laki-laki yang kini berjalan keluar dari dalam sana. Rafli. Revalina menatap Rafli lekat, tatapannya seolah meminta kepastian dari cowok itu. "Gimana Kaiden?" Rafli terdiam, wajahnya murung. "Kondisi Kaiden kritis, nah." Sebulir air mata kembali meluncur bebas ke pipi mulus Revalina. Ia menutup mulutnya menggunakan tangan seraya menggeleng samar. "Gak mungkin. Kaiden yang aku kenal kuat, dia gak mungkin." "Nah," Rafli menaikkan nada bicaranya. "Stop. Lo gak boleh kayak gini." "Tapi Kaiden, kamu jangan bohong Rafli, gak lucu." "Gagal hati," seru Rafli tegas. Organ hati Kaiden rusak. Walaupun dia bisa bangun, umurnya gak akan bertahan lama. Mulai sekarang lo harus mempersiapkan diri. Lo gak boleh lemah. Mendengar kata-kata Rafli, tangisan Revalina makin histeris. Kali ini ia mulai memberontak ingin masuk ke dalam IGD. Namun lagi-lagi tubuhnya ditahan oleh Rafli. "Biarin aku masuk. Aku mau lihat Kaiden. Aku yakin Kaiden gak akan ninggalin aku." Revalina berteriak nyaring diselingi tangisan, membuat seluruh pasang mata seketika tertuju padanya. "Nah, jangan kayak gini, gue mohon. Rafli, kamu jangan bercanda." Rafli menatap Revalina dengan perasaan iba. Ia lantas merogoh saku Snelly kemudian menyodorkan selembar surat pada Revalina. "Ini apa?" tanya Revalina bingung. "Dari Kaiden." Suara Rafli sama rendahnya dengan Revalina. Kesedihannya tak bisa ditutupi lagi. Bahkan Rafli yang selalu ceria dan membagikan tawa, kini tak bisa tersenyum barang sedetik pun. "Maksudnya?" Masih dengan kerutan di dahi, Revalina menyambut surat tersebut. "Kaiden nulis surat ini sebelum kondisi dia selama ini. Gue nemuin surat itu di atas meja kerjanya," jelas Rafli. Ia kemudian menyentuh pundak Revalina dan mengusapnya lembut. "Kaiden sayang banget sama lo, nah." "Hai, my special girl, Revalina." Bibir Revalina terkatup rapat, namun bergetar menahan tangisan. Baru membaca kalimat pertama saja, rasanya sudah tak sanggup untuk melanjutkan. "Apa kabar? Maaf karena aku gak bisa nepati janji aku. Kalau nanti aku harus pergi hari ini, besok, atau mungkin suatu saat nanti, maafin aku ya. Maaf karena aku bukan orang baik. Maaf karena aku gak bisa ada di sisi kamu lagi. Maaf, udah bikin kamu kecewa dan gak ngasih tahu kamu tentang tubuh aku yang selama ini. Maaf, udah bikin kamu nangis berkali-kali. Dan maaf, udah sering bentak-bentak kamu. Aku bener-bener minta maaf. Selama ini aku cuma sibuk nunjuki kekuatan aku di depan kamu. Kenapa? Karena aku mau jadi sosok laki-laki yang bisa kamu andalkan setiap saat. Tapi sekarang,
Mungkin aku udah gak bisa jagain kamu lagi. Sekarang aku cuma bisa berharap suatu saat nanti kamu ketemu sama sosok laki-laki pengganti yang jauh lebih baik dari aku. Jangan sedih, jangan nangis, jangan ngeluh, jangan manja, dan selalu berbuat baik sama siapapun. Aku pamit ya sayang. I love you Revalina. Nah, lo tahu, rasa sayang Kaiden ke lo itu jauh lebih besar dari yang lo pikirin. Suara Rafli kembali merasuki gendang telinga Revalina. Kaiden tahu Chelsea bukan hamil anak dia. Tapi dia tetap bersedia nikah sama Chelsea. Maksud kamu? Revalina refleks terbelalak. Kaiden terpaksa menikah sama Chelsea meski dia tahu kalau anak yang dikandung Chelsea sekarang bukan anak dia. Kenapa? Karena dia mau suatu saat nanti, saat dia udah pergi, lo gak akan nangisin dia. Kaiden mau lo terbiasa saat gak ada Kaiden di sisi lo. Dengan begitu, lo gak akan sedih dengan kepergian dia. Rafli menundukkan kepala, tangisannya tak bisa dibendung lagi. Terakhir, Kaiden sempat kirim message ke gue. Dia mau nyampein sesuatu ke lo. Revalina menarik nafas panjang mengada agar air matanya tak turun lagi. Apa? Kaiden bilang, Revalina gak boleh nangis. Kedepannya lo harus terus senyum bahkan saat lo menghadiri pemakaman dia. Di pemakaman Kaiden nanti lo gak boleh nangis dan harus bikin orang-orang di sekitar lo happy. Terakhir, jangan manja. Karena Revalina yang sekarang adalah perempuan yang hebat. Sakit, perih, takut, marah, kecewa, hancur. Semua rasa itu merasuk dalam diri Revalina. Hatinya hancur berkeping-keping hingga dirinya kehilangan akal sehat. Revalina menarik nafas dalam, lalu menghembus nafas lewat mulut seraya tersenyum getir. Kaiden ngomong apa sih? Ia terus menarik kedua sudut bibirnya untuk membentuk senyuman. Meski pertahanan Revalina akhirnya harus runtuh lagi, sebab air matanya tak bisa diajak kompromi dan malah mengalir turun untuk kesekian kalinya. Halo novelers semuanya, ketemu lagi di episode yang ke-55. Bagaimana nih di episode yang ke-55 ini? Kaiden ternyata bukannya tidak tegas sebagai seorang laki-laki, tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin sangat tidak bisa ia pungkiri lagi karena dia punya penyakit. Nah, untuk melihat kelanjutannya, tapi Mimin jamin di sini tidak sad end, tapi di sini akan happy end. Ditunggu terus kelanjutannya dan perkembangan bagaimana kisah Kaiden dan Ganda. Jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin Vibe Vitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalian semua noveler jangan lupa untuk selalu